Allahumma shalli wa sallim berkali. Bingung ulun mah hadap ka situ kah ka sini kah? Ka situ orangnya kadadaan, di sini nang banyak nah. Hendak ke sini terbelakangi pulang guru. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa a'rajahu ila samawatil a'la wa afrada habibahu ma'a ummatihi as-salawatil khamsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa anzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil kurama wa man tabi'ahum ila yaumil liqa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara, juga segenap penitia peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengundang diri ulun dan sekaligus memberikan kesempatan waktu untuk mengisi acara di malam hari ini. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, sesepuh masyarakat, ketua RT dan RW, demikian juga para rombongan maulid dari sekumpul Martapura, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita berada di satu tempat yang paling diberikan oleh Allah suatu kebaikan yang sangat besar. Bahkan tempat yang dikatakan oleh Nabi adalah sepaling baik tempat di permukaan bumi Allah. Khairul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang terbaik di bumi Allah adalah masjid. Dan juga kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sering berdoa dengan doa yang indah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami berada di bulan Rajab. Berkahi kami nanti berada di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami untuk berada di bulan suci Ramadan. Mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah sehingga nanti bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Diberikan hidayah dan taufik oleh Allah dapat melaksanakan ibadah dengan baik, baik puasa, salat dan baca Quran. Amin. Amin. Allahumma amin. Kita berkumpul di tempat ini bersilaturahim untuk mengamalkan sebahagian kecil dari sunnah baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perkumpulan ini tidak lain adalah untuk mengagungkan
dan membesarkan peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung dan merupakan mukjizat terbesar setelah Al-Quran, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum dan tidak akan terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita akan berada di puncak satu malam yang paling afdalnya malam di bulan Rajab untuk baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam 27 Rajab. 27 Rajab itu malam paling afdalnya untuk baginda kita Nabi. Dan kita pun diberikan oleh Allah malam paling afdalnya malam untuk umat Rasulullah. Malam apa? Ada yang tahu? Malam paling afdal untuk kita umat malam apa kira-kira? Halo? Tapan diri orang guring. Halo. Malam apa kira-kira? Hah? Malam kelahiran Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Malam kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal adalah malam paling afdalnya, malam penuh anugerahnya, malam penuh rahmatnya untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun malam paling afdalnya untuk baginda kita Nabi adalah malam di mana Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Di malam itulah Rasulullah bisa bermuajahah, bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin walan hisar, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Malam 27 Rajab. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, insyaallah kita tidak berpanjang lebar. Apa yang disampaikan mungkin kurang lebih ya seperempat jam lah. Akur. Rombongan maulid insya Allah akur. Nya mulai maghrib tadi uyuh benar. Cuman panitia marangut. Biasanya kita sudah tadi ulun menakuni kepada panitia, ini peringatan sekaligus haul. Sudah guru ajar haul pada hulu. Haul almarhum Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang sering disebut dengan lakab beliau Abah Guru Sakumpul. Dan ini merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar untuk kita, untuk Abah kita Guru Sakumpul. Dan ini hadiah Allah untuk kita. Ya, di mana-mana peringatan Isra Mi'raj, di masjid, musalla, dimanapun biasanya diiringi dengan acara haul. Dan itu lumrah. Dan itu sangat pantas dan sangat wajar. Kenapa? Karena Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah betul-betul menyempurnakan sunnah Nabi lahir dan batin, mutaba'ah yang betul-betul sempurna, sebagaimana doa yang diungkapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, warzuqna ya Allah kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan. Anugerahkan kami ya Allah mutaba'ah yang sempurna kepada Rasulullah, zahir dan batin. Karena siapapun yang menghubungkan dan ta'aluknya, dan semakin kuatnya ta'aluknya dengan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan. Ya, kemuliaan inilah yang menjadikan menghibur baginda kita Nabi. Kapan? Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Langsung Mi'raj Isra sudah panjang pembicaraannya. Ya, panjang perjalanannya.
Nah, dimi'rajkan baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, terus di langit yang kedua, terus berada di langit yang ketiga sampai di langit yang ketujuh. Terus naik sampai berada di Arsy. Tatkala berada di Arsy, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melihat seorang hamba berada di tempat yang sangat mulia. Dan hamba ini membingungkan baginda kita Nabi. Ya, arti bingung tuh bukan artinya takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kebingungan inilah Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wa man huwa ya Jibril?" Siapa dia wahai Jibril? Amalakun am nabiyun? Ini dari bangsa malaikat kah atau dari bangsa nabi? Nabi mengira bukan manusia biasa. Ya, Nabi mengira ini kalau tidak nabi pasti malaikat. Kenapa? Berada di tempat Arsy-Nya Allah, tempat yang sangat mulia. Lantas malaikat Jibril menjawab, "La nabi wala malaikah." Bukan nabi, bukan malaikat. Terus dia Nabi siapa? "Bal huwa min ummatik ya Muhammad." Bahkan ini adalah dari umatmu. Mendengar Pak dari umat Rasulullah, Nabi kita gembira, senang Rasulullah. Kenapa? Karena ada umatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, dari umatku seperti ini ada berada di Arsy Allah, apa yang dia amalkan? Apa yang dia perbuat sehingga Allah memuliakan seorang hamba tersebut?" Sekaligus kabar gembira untuk kita agar kita bisa berusaha mencapai derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita bisa mengikuti. Ya, kada kawa sedikit barang salah leh, kada kawa banyak barang sedikit. Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, 3 ya Rasulullah yang dia lakukan sehingga Allah memuliakan. Pak, yang 3 macam ini sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh para aulia Allah, khususnya abah kita guru sepupu. Khususnya abah kita sepupu. Ya, sehingga kemuliaan semacam inilah. Ya, sehingga kemuliaannya apabila kita memandang orang tersebut, kita pun mendapatkan keberuntungan. Makanya memandang wajah para aulia Allah, orang soleh itu memberikan keuntungan yang besar. Hukama mengatakan tuba liman ra'ahu. Untung nang matanya pernah memandang orang soleh. Ya kan? Makanya bila kita tuh kadang-kala lagi melihat memandang wajah orang soleh, barang gambar. Makanya di rumah harus ada gambar para aulia Allah. Ya kah, bagus sekumpul Habib misalnya Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Ampel Kuba, atau Habib misalnya Muhammad bin Husain Al-Idrus Habib Nion, ya kah, atau Habib Abu Bakar Grisik ada di rumah. Kenapa? Ini akan membawa keberuntungan. Memandang mereka untung Pak. Ya kah? Kenapa? Orangnya sudah mencapai derajat iman yang sempurna. Ya, sehingga hatinya tidak lepas lagi memandang kesempurnaan Allah lewat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari situlah Nabiullah Musa alaihi salam. Ini Nabi Musa, sedikit kita mundur kitanya. Nabi Musa alaihissalam tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat bertemu dengan Nabi Musa Pak tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Dan ini hikmahnya pun juga untuk kita. Ya, tatkala berhadap kepada Allah, kemudian mendapat perintah kewajiban melaksanakan sholat 50 waktu. Turun Rasulullah, Nabi kita punya sifat sami'na wa ata'na, perintah laksanakan. Turun sampai bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa di hati sidin ini mun kada di akal-akal ini pas kaliannya memandang wajah orang nang memandang zat Allah.
Aku di dunia kadang-kala sudah memandang zat Allah, minta lawan Allah, Allah tidak mengabulkan, lantarani, tidak bakal bisa melihat aku selama-lamanya. Ya, sampai Nabi Musa tetap menggesak untuk memandang zat Allah. Allah memberikan, ya kah? Wahai Musa, mun hendak melihat tuh lihat di gunung. Dan aku tajalli dengan cahayaku, apabila gunung tersebut tidak hancur, engkau bisa memandang. Bila hancur, engkau tidak akan bisa memandang. Hancur gunung tersebut, Nabi Musa kemudian tersungkur pingsan. Nabi Musa tidak sanggup, tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa, aku kada kau memandang Allah, memandang orang yang memandang zat Allah barang. Ya, lalu bertemu dengan Nabi Musa, Pak. Dan Nabi Musa, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah untukmu dan untuk umatmu? Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku diwajibkan oleh Allah melaksanakan salat 50 waktu bersama umatku. Takajud Nabi Musa pian. Umay, jangannya bahasa kita tuh lah. Banyaknya. Ya kan? Lantas Nabi Musa menyuruh farji ila rabbik pas ali tahbib, ya sudah naik ke hadrat Allah lagi, minta keringanan. Supaya Nabi kita menerima apa permintaan Nabi Musa, diberikan bayangan, berikan penjelasan yang logika. Wahai Nabi Muhammad, coba pikirkan umatku kayak apa? Badannya besar, umurnya panjang, sampai ada yang 100, 200, 300, sampai ada yang 500 tahun. Kekuatannya tidak lagi kuat, luar biasa, badan besar. Diwajibkan oleh Allah melaksanakan cuma satu waktu saja, banyak yang kada kau melaksanakan, apalagi umatmu. Semakin jauh perjalanan waktu, semakin pendek waktu umur mereka. Semakin pendek, semakin kecil juga jasad perawakan mereka. Ya kan? Coba lihat. Umur kita sekarang adalah kira-kira di sini 100 tahun. Dada. 90. Dada. 70. Insya Allah ada. Tapi yang 70 coba lihati bujur-bujur pandang pian kira-kira. Nang bebinian tuh nang anum-anum pandangi umur 70 tahun kira-kira pian tertarik lah. Hah? Bebinian nang umur 70, 80 pian pandangi kira-kira pian kepingin lah. Ya kan? Beceramin pian pulang, ya Allah lain. Lemas badan, lemah, perawakannya pun juga sangat kecil, kondisinya pun juga sangat lemah. Diwajibkan 50, jelas tidak akan mampu. Akhirnya Nabi kita kembali kepada Allah, minta keringanan. Di hati Nabi Musa, alhamdulillah, bakal melihat wajah orang yang melihat zat Allah lagi. Ya, sampai 9 kali. Akhirnya sisa 5. Itu pun lagi diminta lagi. Kenapa? Nabi Musa rasa kada puas memandang orang yang memandang zat Allah Subhanahu wa taala, memandang Rasulullah. Masya Allah, sahabat Nabi Sina Abu Bakar As-Siddiq aja Masya Allah. Ujar Sina Abu Bakar, hubbiba ilayya min dunya ya salasa. Aku pekerjaan yang paling berkesan, segala pekerjaan yang baik di dunia, ujar sahabat Sina Abu Bakar 3. Yang paling berkesan itu 3. Bukan berarti yang lain itu tidak berkesan, tapi yang paling berkesan untuk Sina Abu Bakar 3, kata Sina Abu Bakar. Yang pertama, an-nazaru ila wajhi Rasulullah, memandang wajah Nabi. Masya Allah. Sehingga Sina Abu Bakar kadang mau terpisah. Di mana Rasulullah, di situ sudah Rasul. Sina Abu Bakar As-Siddiq sampai makam betatai. Masya Allah, saking senangnya ingin indah terpisah, selalu berhubungan dengan Rasulullah. Anak perempuan beliau kawinkan dengan Rasulullah, sekira ada hubungan erat. Ya, harta habis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah lah bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Keberuntungan yang besar, Masya Allah. Kita jangan mimpi Rasulullah, mimpi orang soleh aja Masya Allah, untung benar. Ya kan? Ini kada mimpi bertemu orang gila, mimpi desa sahi
anjing. Maka pian belum mimpi disasahi orang menapan dudinya buka. Parak dapat mahungal sudah bangun tak. Ini Nabi Musa seperti ini, ya kepingin memandang wajah orang tersebut, makanya memandang wajah orang soleh suatu keberuntungan yang sangat besar. Kita tidak bisa memandang beliau, kenapa? Karena waktu kita tidak sempat bertemu dengan beliau, tapi memandang orang yang matanya pernah memandang beliau pun juga sangat beruntung. Wa tuba liman ra'a man ra'ahu ila yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan di hati kita ya ada ta'aluk cinta dengan orang soleh. Cinta dengan orang soleh itu penting, Pak. Penting benar di hati kita ada kecintaan kita dengan orang soleh. Kita orang soleh lain salah. Iya, cintai orang soleh. Insya Allah kita pun juga menjadi orang soleh. Nah kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab 3 hal ya Rasulullah yang dia amalkan sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, berada di arasnya Allah dan kedudukannya melebihi daripada para nabi. Yang pertama, lisanun dzakirun, lisan yang basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berada di bulan Rajab disuruh kita memperbanyak istighfar, zikir. Berada di bulan Rajab kita diperintahkan memperbanyak tasbih, zikir. Ya, berada di bulan Rajab kita disuruh memperbanyak untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, semuanya adalah zikir. Dan kita memang diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti kita tidak bisa mengikuti sebagaimana zikirnya orang-orang soleh, Pak. Paling tidak kita supaya ada hubungan dengan orang soleh, walaupun sedikit zikir kita, ya kah, tapi kita dihubungkan dengan orang soleh. Ini yang penting bagi kita orang awam. Kita orang awam ini Pak, mau disuruh banyak berzikir ngalih, ya kah, mau disuruh banyak bepandir nyaman. Ya, apalagi merotet jarang mata pura di muka rumah bapandiran tunalah, kopi ada, wadai ada, kacang ada, iya benar sudah 5 jam pian kada sing bulikan tahan. Suruh baca yasin kada tuntung, baca yasin hanya setengah teguring sudah. Bujur. Oi. Bujur kada? Nah, ya ngaku aja. Ya kah, tolong acara yasinan tuh nah. Rancak Pang ulun melihat juga kada di sini Pang lah di lain. Kira-kira di sini kurang lebih aja Pang. Ya kah, tuh yasinan bapak-bapak tuh biasanya coba aja lihat tipian. Ya kah? Nah, hanya baca yasin mengikuti. Berapa kali talapas yasin nih? Paling berapa menit ada kita baca yasin? Coba aja pian sang ngantuk-katungnya bawai bapandiran pian, ya Allah kada bakal mengantuk lagi. Apalagi yang dipandirakan cocok pulang lawan selera, sepak bola kah yang dipandirakan, apalagi ini masa politik pulang rami banar di Menteri Agama, rami banar dipandirakan orang di mana-mana. Kada di sini aja pian di medsos rami memandirakan Menteri Agama. Ya gara-gara menyamakan adzan aja lagi nih tiwas dia salah bapandir. Makanya lisan tuh bujur digunakan. Ya kah, Rasulullah menyatakan ma khalaqallahu alal insan afdalu minal lisan. Nang paling bagus Allah ciptakan, nang paling afdal Allah ciptakan pada diri manusia lisan. Kenapa dikatakan paling afdal? Yudkhiluhul jannah wa yudkhiluhun nar. Lisan bisa membawa ke surga, lisan juga yang bisa membawa ke neraka. Makanya Nabi menyatakan pas junhu, jaga bujur-bujur. Makanya coba lihat pian di neraka itu yang paling banyak ujar Imam Ghazali, yakah masuk neraka akibat dosa lisan. Ada percaya pian datangi aja. Yang paling banyak dosa lisan, yakah? Dusta di mana antaknya? Lisan. Menggibah orang, memfitnah, membunguli, menipu, nih, caci makian, lisan. Makanya jaga pamandiran, jaga omongan.
Ya orang bahari banganga dulu jar hanya bapandir, maksudnya berpikir nang dipandirakan ini bermanfaat kada, nah aku pandirakan ini bernilai ibadah apa tidak, nah aku pandirakan ini berdosakah kadakah, ya kah? Apalagi menyangkut puji celah sesama, ya Allah berat untuk minta ampunnya, berat untuk taubatnya. Kita mencaci maki orang, kita berjanji kepada seseorang akan dituntut nanti di gara-gara lisan kita. Nanti akan bermasalah di akhirat. Bagaimanapun hebatnya ibadah kita, tapi kalau kita berhubungan dengan sesama, sangka bapak perbuatan yang tidak baik kita terhadap sesama, ini yang menyebab tertolaknya seluruh taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini kita amalkan, dosanya habis diampuni oleh Allah, dosa kita lawan Allah. Ya, apabila kita mengerjakan ini, dosa kita diampuni walaupun dosa kita seperti buih di laut, dosa kita lawan Allah. Tapi kalau dosa kita lawan makhluk, tidak bisa kita sekedar taubat minta ampun lawan Allah kalau kita tidak minta ampun dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati kita hidup. Ya kan? Nih zikir. Lisan gunakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita malas berzikir, kita kurang berzikir, paling tidak kita sering menghauli beliau, paling tidak apa yang diwasiatkan oleh beliau untuk berzikir walaupun tidak banyak tapi manfaatnya besar. Betul, Pak? Di antaranya satu, beliau sering mengatakan dalam wasiatnya, dalam ceramah beliau, jangan tinggalkan tarikat samaniyah. Ya kan? La ilaha illallah 166, Allah 66, Hu 77. Ya kan? Setelah itu jangan tinggalkan doa yang diwasiatkan oleh Sesaman Al-Madani yang juga diwasiatkan oleh abah guru kita sekumpul. Ya kan? Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Ujar sidin amalakan pagi sore kalau bisa, menyakadakawa barang pagi. Ada kelebihan mendengar, ya kan? Bahkan di medsos, di Facebook banyak orang memanser tentang wasiat beliau dan beliau sendiri yang mewasiatkannya tersebut. Ya, jangan tinggalkan. Kenapa? 3 manfaat yang kita dapat kalau kita terus mengamalkannya. Berapa menit Pak kita mengamalkan? Kada lama. Ya, la ilaha illallah 166, Allah 66, Hu 77. Lalu berdoa, Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali. Ya, apa yang dia dapat? 3 minimal. Pertama, rezeki yang rezeki dimudahkan dan halal. Diluaskan rezeki yang halal oleh Allah. Mun rezeki banyak nyaman kada hidup, Pak. Oi. Hendak ke mana mun berduit tatawa banar sidin, senyum panjang senyumnya. Cuman mun hendak tulak kad sing duitan, ya Allah ni marangut. Sakit kepala. Bingung. Lagi bawa bini, bawa anak, banyaknya tuntutan makinnya. Ada lawas darah tinggi. Stroke. Ya, tapi mun duit ada menyaman pian, mun bikin tenang. Itu diantara penopang supaya kita hidup di dunianya nyaman diantaranya. Ya, tapi bukan berarti menjamin kenyamanan, tapi diantara penopang. Rezeki yang mun rezeki nang haram kada kawa, ini yang halal. Makanya disuruh membaca agar usaha kita pun diberikan keberkahan oleh Allah, hasilnya halal dan hasilnya pun juga barokah. Arti barokah itu kadang alih bahasa paguruan itu pian cukup saja sudah. Arti barokah itu cukup. Ya kah? Hendak nukar mobil cukup. Hendak umrah cukup. Hendak kawin cukup. Yang penting cukup, biar banyak mun rasa kada cukup ini lain. Ya, yang kedua matinya husnul khotimah. Apalagi? Ya, yang ketiga dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat bersama para wali yang bertetelkan waliku. Apalagi sedikit aja kita.
Ya, mengikuti zikir sebagaimana mereka yang dikatakan lisanun dzakirun tidak mampu, Pak. Kalau kita sekumpul la ilaha illallah berapa? Tasbihnya berapa? Tahmidnya berapa? Ya kah, luar biasa. Salawatnya, istighfarnya, ya Allah, kada sanggup. Cuman itu yang kita baca, Pak, masya Allah. Ya kah? Yang kedua, ujar Sidin. Ya kah, dalam hidup kita, Pak, kita kemanapun, nih Pak, jangan ditinggal. Nih, wasiat dulu ternyata ada di dalam kitab Anwarul Musarrafah. Dalam kitab Anwarul Musarrafah di situ Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah menyatakan, wahai Abu Bakar, aku berikan 3 yang penuh manfaat. Ya, lalu Habib Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, 3 manfaat ini untuk saya pribadi atau untuk orang yang umum? Rasulullah mengatakan untuk umum. Ya, dan ini wasiat beliau. Ya, pertama, selama tasbih ada di badan seseorang yang beriman, maka malaikat terus memintakan ampun. Kita ini Pak penuh dengan dosa, Pak. Keluar rumah banyak dosa. Bujur. Apalagi hidup di Banjarbaru. Ya kan? Apalagi parak di pasar sudahnya. Ya kan? Keluar rumah pasti dosa. Nih, Pak. Bawa tasbih di kantong, dipakaikah? Kada dipakaikah? Dosa kita atau malaikat memintakan ampun. Mun malaikat mintakan ampun, dosa kita diampuni kada? Tasbih yang kayak apa gurunya? Terserah, tasbih plastik kah? Nah, tasbih batu kah, tasbih kayu kah, yang sering dipakai tasbih kaukah kah, terserah aja. Nangalih 100, andak nang 33. Ya kah, simpan. Kita ini kadang-kadang buat tasbih, wayah nak ke masjid, ke majlis, dikiran hanya terbawa tasbih. Ke pasar kada dibawa. Penting Pak, apalagi di pasar Pak. Tempat di mana tempat tersebut banyak dosa. Tempatnya iblis di pasar. Ya, dalam riwayat Pak sedikit menyimpang. Sampai jam berapa kira-kira? Beri waktu. Hah? Sampai jam 11. Lawasnya. Ya, pian nyaman. Yang buat maulidan kasihan lawas benar mulai maghrib. Ya kan, penitia ada bapak paham jangan menjawab jam setengah jam sampai jam 11. Ya kan? Tatkala iblis diusir dari surga gara-gara tidak sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, berada di permukaan bumi. Kemudian iblis berkata kepada Allah, ya Allah, engkau keluarkan aku dari surga, engkau usir aku dari rahmatku, namun ya Allah, aku minta tempat. Ya, minta makan, minta tempat. Makan itu tempat maksudnya lain, makan nyuap itu lain. Ya, apa ujar Allah? Tempat kamu hammam, kakus, WC, kamar mandi. Makanya pian berada di kamar mandi jangan lawas-lawas. Ya kan? Kemudian ujar iblis, ya Allah, aku perlu makan, minta makan. Makanmu adalah makanan orang yang tidak membaca bismillah. Ya Allah, aku minta minum dan aku perlu minum. Minuman kamu adalah minuman yang setiap memabukkan. Ya. Kemudian ujar iblis, ya Allah, aku pun juga perlu usaha, perlu tempat untuk bermajlis. Majlis kamu adalah aswak, pasar. Makanya pasar tempat iblis. Ya, sejahat-jahat tempat Pak, sepaling baik tempat makanya di masa corona tuh keliru Pak. Masjid tutup, pasar buka. Ya kan? Semestinya pasar yang diwaspadai karena pasar tempatnya kotor. Orang yang di sana kada semuanya pulang baudo, apalagi mandi, ada yang kada sing mandian, ada yang belum mandi junub. Pasar kotor pulang tempatnya. Kadang-kadang kada dipandang, bahkan kadang-kadang kada diperhatikan, berjarak kadakah silahkan pasar. Tapi kalau masjid, ya Allah, dibatasi benar, bahkan ditutup. Ini pemikiran yang keliru.
Ya kah? Tempat yang terbaik di sisi Allah, di bumi Allah, masjid. Sehingga hukum mengatakan man kana fi baitillah bahwa fi dhimmatillah. Siapapun orang yang berada di rumah Allah dapat jaminan kita diubah Pak akidah kita. Ya kah? Supaya kita jangan dihilangkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka berhasil. Makanya belum Bapak Andir ini jangan terulang lagi kejadian, cukup sekali. Cukup sekali. Ya kan? Alhamdulillah kayaknya masyarakat Islam sudah mulai pintar. Ini Menteri Agama bekocok ini, nah tumbur rami, alhamdulillah menentang berataan, alhamdulillah. Ya kan? Jangan lagi orang Islam, orang non Muslim pun juga resah dengan pernyataan Menteri Agama. Bujur. Dan mudahan kita jangan sampai terulang kembali. Ya kah, corona selesai, ada pulang Omikron, biar aja Omikron berjalan, karena Bapak yang penting kapilah tetap berjalan, sembahyang terus di masjid, sop jangan sampai ranggang, tetap rapat, karena rapatnya sop kesempurnaan sembahyang. Bila sempurna sembahyang, Allah memberikan jaminan, percaya jalawan Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang sempurna, kesempurnaan salat di dalam sembahyang berjamaah, rapat sop kita. Jangan ranggang semeter. Ya kah, nang sedikit aja ranggang, iblis kayak anak kambing. Mun semeter pian iblis sakaluargaan. Jangan. Ya kah? Jangan khawatir yang kada pakai masker, kada apa dalam masjid terserah piannya pakai masker pun juga kada dilarang, silahkan. Cuman jangan sampai kita takutan di masjid karena kabar seperti itu, terlalu takut akhirnya kita lupa kepada Allah. Ya, ini mau mengosongkan masjid lagi dengan adzan tidak dibolehkan nyaring-nyaring. Nang sing nyaringan aja gin banyak ada ke masjid. Apalagi pulang suara digimiti makinnya. Ya kan? Dibatasi pulang waktunya sebelum adzan 10 menit berkumandang, nang setengah jam aja banyak ada ke masjid. Nang 10 menit makinnya persiapan kapan? Apalagi lagi nyaman-nyaman goreng hanya dibuka, paling buka mata, bangun aja belum lagi, mau setengah jam ada kesempatan besar. Kan aneh-aneh aja kalau peraturan. Ya kan? Pian jawabannya Bapak Andir dia orang agama kalajar. Awai. Dia bihi orang wassalam. Ya kan? Yang penting kita nih lawan Allah. Ya kan? Nih tadi tasbih. Nah. Jangan ditinggal. Satu. Ya kan, dua. Yang ketiga wasit beliau, jangan dalam setiap hari kada minum kopi barang sedikit. Ujasin ada kalau usahakan setiap hari minum kopi barang sedikit. Barang sedikit ini berarti lawan orang nang kada katujuh kopi. Bujur. Mun katujuh kopi kerja sedikit bang, 5 cangkir habis. Ngarangin ketujuh. Ya kan? Barang sedikit. Kenapa? Setiap aroma kopi masih ada di tenggorokan. Malaikat memintakan ampun, Pak. Mak seperti itu dahsyatnya kopi. Kenapa gerang? Karena hubungan dengan orang soleh. Ya kan? Hobinya minuman orang soleh adalah kopi. Dengan minum kopi matanya terjaga, dengan terjaga ibadahnya tambah banyak. Ada kita minum kopi terjaga, bukan ibadah tambah banyak. Nonton TV-nya tambahlah. Apalagi sepak bola, kopi pian. Apa namanya seteko habis. Ya kan? Orang soleh seperti itu, sehingga kopi dimuliakan oleh Allah. Jangankan benda seperti itu, benda najis yang hidup, najis yang mukallafah, karena ada ta'aluk dengan orang soleh, dimuliakan oleh Allah dan akan diabadikan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi. Ya kan? Oleh karena itu kopi aja berhubungan dimuliakan, apalagi kita. Makanya sering-sering ta'aluk dengan orang-orang soleh. Di antaranya kopi minum. Kopi nang mana gurunya, nang pahit, nang kopi nang hirang kah, kopi mik kah, kopi luwak kah, terserah, pokoknya kopi. Ya lah, kada dijelaskan kopi hirang, kada kala, nang penting kopi. Apalagi pian kopi luwak, apalagi kopi mik, pian minum aja pian. Jangan tenggorokan kita berbau kopi, kami bau kopi. Bujurlah. Tuh. Ya lah, nang ketiga nang terpenting, usahakan ada kita duduk di majelisnya waliullah.
Makanya ada wali pulan, ulama pulan yang punya pengaruh besar, tentunya dipandang oleh Allah luar biasa. Hadir kita, hadirnya di tempat itu ya Allah membikinkan kita mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar. Walaupun cuma sekejap, sekadar memecah telur, maka pahala kita jauh lebih baik daripada beribadah seumur hidup. Di akhir zaman ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, mencari tingkatan derajat wali seperti mereka itu berat. Ngalih, bukan kadada, cuman ngalih. Sekarang nah Al-Mengkuso Kompol sudah berapa tahun? 17. Adakah pengganti sebagaimana beliau lagi? Berat kalalah, susah mencari. Ya, bukan kadada, tapi susah kita mencari. Jalannya bagaimana? Nah, di jalannya yang penting. Yang pertama, Pakutubuhum, kitab mereka Pak, kita baca. Makanya ada majelis ta'lim, kitabnya apa yang dibaca. Misalnya kitabnya yang dibaca Qaimul Tughyan, berarti kita sama duduk di majelisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kitabnya misalnya Nashul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya apa misalnya Risalah Al-Mudzakarah, duduk kita di majelisnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sama kita duduk di majelis mereka. Sebentar aja duduk lebih baik daripada beribadah seumur hidup, Pak. Penting majelis dihidupkan, nuntut ilmu itu penting, apalagi kita sudah berumur, Pak. Apalagi kita sudah berumur, ibadah sedikit, malas lagi. Yang paling gampang duduk menuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu sudah dinyatakan dan dimuliakan oleh Allah. Mendapatkan satu kemuliaan, penghargaan sebagai manusia yang sebenarnya. Nabi menyatakan an-nasu naw'ani. Yang namanya manusia, yang bujur-bujur manusia cuma dua. Al-alim wal muta'alim. Orang yang mengajar dan orang yang belajar. La khaira siwahuma, tidak ada kebaikan selain daripada keduanya. Dalam riwayat lain walaysa huma kal bahaim, lain yang mengajar, lain yang belajar, kehidupannya zahir rupanya bentuknya manusia, zahirnya manusia namun pada hakikatnya binatang. Yang dikhawatirkan Pak, karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dikatakan karena dibangkitkan oleh Allah rupa kita kada manusia lagi akibat kada mau belajar, akibat kada mau di majelis ilmu. Dan ini setengah daripada wasiat beliau. Ujar beliau, abah guru kita sekumpul waktu muda, waktu di Keraton ada rekamannya tuh pernah ulun mendengar. Mun handak beuntung nangai dunia akhirat, rajin-rajin menuntut ilmu. Nyaman ya menuntut ilmu nih, kada beribadah, kada baca zikir, kada baca tasbih, kada baca salawat, duduk aja pian, mina mengantuk basandar di belakang guring, unggut kisah pemahamannya, padahal guring benar, pahala pang sama, ya kan nyaman. Apalagi di Banjarbaru, alhamdulillah Pak, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala majelis begitu banyak. Antara maghrib bisa di mana-mana banyak majelis, antara dari sembahyang subuh sampai isyraq banyak majelis, tinggal kita memilih. Ya kan, cuman kita ini terkalang dengan penyakit kol. Ini ngalih benar. Bahkan kadang-kadang ketujuh memilih gurunya siapa aja. Bah, awai. Padahal yang penting duduk di majelis. Ini yang penting, pahalanya ya Allah lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Siapa yang kau sembahyang 1000? Coba. Abah guru kita sekumpulnya sembahyang 200 rakaat. Tahu? Abah kita guru sekumpul itu sembahyang 200 rakaat. Ulun dengar tahun 96 di wadah almarhum Guru Duan Lok Bangkai. Sidin Inang terus menjadi makmum bersama Habib Ali Al-Jupri waktu di Keraton. Baelang citu ulun. Jadi jar Guru Duan dingkem di mana diam. Ulun kajau di Banjarbaru. Namun di Banjarbaru panak tulan sekumpul, jangan tinggalkan sekumpul Jasidin. Penting benar mempong sidin hidup karena menyesal tuh ikam Jasidin. Penting kan? Ya lah, kenapa? Aku sudah menyaksikan dan aku sudah merasakan manfaatnya bersama dengan beliau. Sembahyang sidin tahulah ding Jasidin. Aku jadi makmum lawan Habib Ali Al-Jupri di belakang di waktu di Keraton. Berapa? 200 rakaat setiap malam. Ya Allah. Sembahyang 2 rakaat salam sampai Habib Ali menggawil kelintuhutku sidin wanjar sakit betisnya. Gulsa kumpul kada tahu-tahu bakut pulang 50 rakaat istirahat. Ya santai tambah pulang sampai 200 rakaat
gawian sidin setiap malam. Masya Allah, kita kada sanggup kalau lah. Nang kedua barang kita laksanakan nih, nang berada di aras Allah Subhanahu wa taala, di samping lisanun dzakirun. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nang hati selalu terpaut dengan masjid, senang dengan masjid. Ketujuh, melaksanakan ibadah di dalam masjid, terutama sembahyang 5 waktu berjamaah. Pak, mun sampai tutup masjid, kada ke masjid lagi, lepas padilahnya. Siapa nang rugi yo? Kita. Ya kan? Apalagi nih masjid mulai direhab, mulai membagus, pulang pas bebagusannya tutup ya masjid, rugi. Ya kan? Tempat paling indah, tempat yang paling nyaman, tempat paling nikmat, maka baasi ya pulang. Apalagi bulan Ramadan paling nyaman di sini nih pian bejuran tuh goreng. AC full, di rumah kan ada AC, panas. Sembahyang duhur, kawa etikaf sampai asar. Etikafnya guring. Sampai asar. Mau maghrib pun bangunan lagi. Sampai asar. Asar kita guring pulang sampai maghrib. Bukaannya lagi, parut kenyang. Masalah ini masjid hati kita. Artinya apa? Orang yang selalu membiasakan sembahyang 5 waktu berjamaah akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Sedikit lagi ulun bicarakan Pak, penting Pak, ini mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj berada di masjid. Maksudnya apa? Ayo kita makmurkan masjid Pak. Ya kan? Masjid akan tutup karena perbuatan kita sendiri. Ya kan? Makanya kita syukuri tempat tersebut dengan memakmurkan masjid. Jangan sampai terlalu kurang suaranya. Nyaringi sampai sejauh, karena sejauh suara adzan berkumandang, sejauh itu iblis akan berjauh. Sejauh itu iblis akan lari. Iblis kalau sudah jauh, insya Allah kita mudah untuk bangun. Mun mek dikurangi, kita pikir kedengaran, yang mendengar aja. Kalau bangun, yang ada mendengar bang, kada bebangunan. Ya kan? Nyaringi. Kalau jangan takutan, pian jangan khawatir. Bang alih kenapa jalan masyarakat nyepai ngaran kebaikan ini kada berataan pang nang suka. Bujurlah. Ada pro, ada kon. Ada nang suka, ada nang kada. Lihati di masyarakat, mun berdua bertiga kada suka, jangan dihiraukan. Yang berataan yang lain suka berataan, mun mencari suka berataan kada ada di dunia ini pian. Sudah diajarkan oleh Bapak Imam Luqmanul Hakim kepada putranya. Jadi Luqmanul Hakim, nah kita berjalanan yuk keluar. Bapak berjalan, bawa keledai, bawa Badai keledai, abah babuat kamu bawa. Babuat nang abah nang anak menggiring, nah lewat satu kampung, umat lalunya nang abah. Ya kah, kada berpikir lalu seorang tuhuk sudah hidup anak dihurunakan. Dasar bungol anjir. Ya kah, turun dari kampung napanak pian bahi sabati orang bungol. Ya kah, talalu lawan ulun lawan anak mun kaito nak ikan babuat. Ya kah, abah tarik kan. Lewat satu kampung sambati orang pulang. Nah, anak kada tahu dibasa, kada bisa balas budi lawan kuitan. Kuitan dihurunakan dasar bungol bener juga sekalinya. Turun nak kayak apa jar sama baik kita sampai orang bungol. Kenapa lagi? Ujian namun kayak itu jar nang Luqmanul Hakim kita buat iya berdua. Buat nah, lewat satu kampung sambati orang pulang, dasar manusia kada berakal. Ini alah pada bungol lagi nih. Ya kah, binatang halus dibuati orang ganar sadang benar ningerannya kada berperigi binatangan. Nah, nak tambah parah sama di orang bahaya. Mun kayak itu nak kayak kita bawa jangan ditunggang. Bawa aja. Ya, lewat satu kampung umah bebungulannya manusia. Orang kampung cakanya tinggal binatang apa berjalan binatang nan dibawa cakanya dimanfaatkan tidak ada dimanfaatkan juga dasar manusianya anak. Mun kita hendak mencari orang senang berataan kadada. Yang penting kita lawan Allah. Yang penting kita lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak sembahyang berjamaah jangan sampai hiraukan orang lain.
Jangan sampai kita mendengarkan kuping pembicaraan orang yang tidak baik. Kalau kita ingin baik, pasti ada yang senang, ada yang tidak. Yang penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjamaah kalau kita abadikan, kalau kita istiqamahkan, insya Allah kita akan mendapatkan derajat sama dengan derajatnya orang soleh. Makanya ulun ingat ceramah Habib Tahir Allah yarham waktu di Kampung Melayu. Ya waktu haul, ya la alim al alam al arif billah guru anang sa'rani arif. Apa ujar Sidin? Yang penting. Ujar Habib Tahir bin Abdullah Al-Kab, kita kalau beribadah menyamai ibadahnya orang yang di makam tidak akan mampu. Ilmunya sudahnya. Pemurahnya segala mujahadahnya tidak akan mampu. Tapi kita Allah Subhanahu wa taala kata beliau Maha Adil. Kita orang awam nang ibadahnya minim, ilmunya minim, tapi satu yang kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik dan betul-betul kita jaga dan kita rawat istiqamah, insya Allah kita akan mendapat derajat sebagaimana orang yang berada di makam. Ya, dan satu ini tidak pernah ditinggal oleh baginda kita Nabi. Yang satu ini selalu dipentingkan oleh para orang-orang soleh. Makanya ulun pernah ingat cerita ketika almarhum Guru Sekumpul baru pindah ke Sekumpul. Orang ramai berbondong-bondong ingin bikin rumah menjadi tetangga beli. Sampai sekarang Masya Allah. Jadi di belakang ada orang yang seorang berkisah. Ya. Jadi hendak bangun rumah izin lawan guru dahulu nyaman beelang. Lagi hanyar. Ya kah, nyaman beelang, wadah siring guru ulun nak bangun rumah baparak lawan pian. Mudahan ada barokahnya. Bagus dia sidin niat ikam tuh bagus. Cuman tolong niat ikam ini ditopang harus sembahyang berjamaah. Jangan tinggalkan sembahyang berjamaah. Mun kada kawa juga jangan jadi tetanggaku jar sidin. Keras tapi isinya rahmat. Kenapa? Sidin sudah merasakan manfaat sembahyang berjamaah. Nang manfaat ini agar dirasakan oleh umat Rasulullah yang lain. Ini maksudnya. Ya penting sembahyang berjamaah Pak. Bahkan Nabi SAW menyatakan keutamaan orang yang melaksanakan sembahyang berjamaah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Rasulullah? Man shalla salawatil khamsa falahu khamsatu asya. Siapapun orangnya yang selalu melazimkan memelihara sembahyang 5 waktu berjamaah. Jaga Pak 5 waktu berjamaah. Kita kada perlu banyak ibadah, penting 5 waktu berjamaah kita jaga. Siapapun orang yang mampu menjaga dan memelihara sembahyang 5 waktu berjamaah, Allah akan berikan 5 keistimewaan. Yang 5 ini diberikan oleh Allah kepada orang soleh dan akan diberikan kepada orang yang memelihara sembahyang 5 waktu berjamaah. Pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Di dunia kada bakal fakir, di dunia kada bakal miskin Pak. Hidup pasti nikmat. Hidup pasti nyaman, dimudahkan terus oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjaga sembahyang khusus, ya sembahyang yang paling penting di dalam hidup kita. Kenapa dikatakan paling penting? Karena Rasulullah mengambil langsung dari Allah bukan lewat perantara. Makanya sembahyang penting. Ya, sampai Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ujar Sidin, pentingkan, jaga, rawat betul-betul sembahyang berjamaah. Mun kada kawa jua, andai kata kada kawa 5 waktu berjamaah, paling tidak nih. Ini pilihan terakhir sudah nang paling lemah. Paling tidak isya lawan subuh jangan sampai kada berjamaah. Ya, sering sudah di pengajian disampaikan telah. Bilanya kada kawa pai isya lawan subuh berjamaah, kada kawa juga termasuk dalam firman Allah wal asri innal insan lafi khusrin. Jaga berjamaah. Hidup kada bakal miskin. Lihat orang yang menjaga sembahyang berjamaah, coba aja lihat. Kehidupannya diberikan kemapanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya manpian negara satu daerah apabila betul-betul menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah, coba lihat kampung tersebut akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah dipastikan oleh Allah. Ya, makanya pernah umrah, pernah haji, coba lihat itu di Makkah, Madinah, belum adzan, ya Allah seperti berada di padang mahsyar, orang berburu untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Yang punya warung tutup. Bahkan ulun pernah pian waktu tahun 2009 ya kah para pembimbing mengatakan Ustaz, bila kita nih belanja di toko mendekati waktu sembahyang 5 menit lagi adzan belanja aja kada bakal dilayaninya.
Penasaran ulun pian di Madinah masuk ke pasar Thaibah. Hendak mencoba bujur kada. Betakun naik ulun kupiah nih nah lawan pedagang. Kam hada ya Syekh. Nyorong tuha. La. Sholli awal. Ditegurnya ndak kada jasidin. Sembayang dulu. Ba'din ba'da salahilahunna nya. Kena sembayang ke sini kan. Kada dijualinya Pak. Kenapa? Karena negara punya peraturan mendekati adzan satupun dan toko manapun tidak boleh buka. Harus tutup, hormati orang yang melaksanakan sholat. Itu di sana. Kada usah di Makkah, kada usah di Madinah. Pulang umrah sampai di Jeddah, sampai di Masjid Terapung. Coba lihat. Menjelang waktu zuhur, mobil GMC mampir, orangnya sembahyang berjamaah, Mercy mampir sembahyang berjamaah, Pak, sudah sugih berjamaah, Pak. Tambah lagi Allah berikan harta yang melimpah ruah. Kita di sini sudah miskin kada berjamaah pulang. Nang diharap napa? Bujur. Sudah susah hidup. Rumah ngontrak. 8 bulan belum bayar, hendak diusir orang. Ayo, berjamaah pulang kada, nang diharap untuk bayar tuh pakai napa? Pakai duit juga aja, dapat duit dari mana? Mun kita kada memperhatikan panggilan Allah, kada memperhatikan perintah Allah yang paling penting. Jangan berharap kita dimudahkan oleh Allah rezeki, pasti disusahkan oleh Allah. Kalau kita kepingin dimudahkan, di jalannya Pak. 5 waktu berjamaah jaga. Rawat betul-betul insya Allah. Ini di dunia. Di akhirat bagaimana? Karena bila kita meninggal, alam kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Bangkit dari alam kubur, menerima catatan lewat tangan kanan. Ya kah? Yang keempat, melewati mahsyar, melewati hisab, mizan, sirat, kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab diberikan kepada orang soleh, akan diberikan kepada kita sebagai orang awam. Dengan catatan, jaga 5 waktu berjamaah. Masya Allah. Orang sembahyang 5 waktu berjamaah itu sudah pasti Pak diterima. Pahalanya kada tanggung-tanggung Allah memberi. Langkah kaki kita aja menuju sembahyang berjamaah pahalanya haji mabrur. Ujur. Man masya ila salatin maktubatin fahiya kahajjatin mabruratin. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju sembahyang berjamaah, pahalanya haji mabrur. Baru langkah kakinya. Belum lagi sembahyang berjamaahnya. Sembahyang berjamaah khusyuk kada khusyuk tetap diterima oleh Allah. Nyamannya. Kalau sembahyang sorangan kada bakal diterima oleh Allah, yakin dia pasti kada diterima oleh Allah. Gampangnya sampai mengatakan, jangankan kita, coba lihat sahabat sejarah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari pernah bermimpi. Ini satu sahabat bermimpi. Di tangan kanannya memegang uang 20 dirham hilang entah kemana. Di tangan kiri memegang uang 4 dirham berubah menjadi merah. Penasaran nih sahabat, keesokan harinya langsung berangkat ke rumah Rasulullah ingin menanyakan apa takwil mimpi tersebut. Diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi malam ulun bermimpi di tangan kanan memegang uang 20 dirham hilang entah kemana, di tangan kiri memegang uang 4 dirham berubah menjadi merah. Apa takwilnya ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab takwil mimpi tersebut, namun bertanya, tadi malam sembahyang isya berjamaah kada? Sahabat rasa malu menjawab, tidak ya Rasulullah, itulah 20 dirham yang hilang kelepasan engkau sembahyang berjamaah, 4 dirham berubah jadi merah, sembahyang engkau sendirian tidak diterima oleh Allah. Ini sahabat didikan Rasulullah, sembahyang sendirian tetap kada diterima, apalagi kita. Bujur. Jangan berharap diterima oleh Allah sembahyang sendirian. Merasa hebat sembahyang sendirian, aku sembahyang sendirian. Kenapa? Tuh kada sah berjamaah. Ya Allah mengatakan kada sah. Sembahyang berjamaah di masjid pasti sudah diterima oleh Allah. Pertama yang dipandang imam. Ini kalau imamnya khusyuk berataan diterima khusyuk. Imam kada khusyuk dilihat lagi oleh Allah dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Ya, dilihat lagi ada salah satu makmum satu aja yang bisa khusyuk, baratahan 4 diterima. Ini yang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya kah? Barataan pulang kada khusyuk, imam makmum sama. Yang Pak ulun nacak bapandir nipian mengatakan imam bisa bapak batakun lawan makmum tuh.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ujar makmum, ujar imam pas saja kata dia rakaatnya. Ujar makmum ya kalah. Tapi bagaimana? Tetap diterima sholatnya. Kenapa? Allah memandang kemauannya untuk sembahyang berjamaah ini.